suaminya. Kata Ustadz Happy Andi. Kasih tahu, kata Ustadz Happy Andi, menyetrika pakaian, mencuci pakaian, masak nasi, ngepel lantai itu bukan tugas seorang istri. Kasih tahu untuk ya. Bila ini direkam nih ya. Dengarannya. Kasih tahu ya, kata Ustadz Happy Andi, menyetrika pakaian, mencuci, bahkan memasak dan ngepel lantai bukan tugas istri. Itu adalah tanggung jawab suami. Cuman kalau suami nyuruh, istri taat. Ini semua agar kita paham bahwa peran seorang wanita itu di berbagai kancah. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan harus ada di antara kita, kata beliau, yang menyekolahkan anaknya, memberikan pendidikan anaknya di bidang kedokteran. Jadi dalam versi mazhab beliau, dalam pendapat beliau, hukum menyekolahkan anak perempuan di fakultas kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ditanya contoh fardu kifayah apa, Bu? Mandiin jenazah. Itu dari dulu tuh. Contohnya itu doang. Dari SD, Bu, sampai sekarang. Ibu-ibu, contoh fardu kifayah apa? Mandiin jenazah, Ustaz. Nggak ada yang lain tuh. Sama kayak makanan yang makruh. Makanan yang makruh apa, Bu? Contohnya, Bu? Dari dulu tuh jengkol aja gitu ya. Pete aja, nggak ada yang lainnya. Padahal banyak yang lain gitu ya. Nah, termasuk menyekolahkan anak di fakultas kedokteran, anak perempuan, kata Yusuf Al-Qaradawi, hukumnya fardu kifayah. Kok bisa? Karena maksud fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang kalau kita tidak laksanakan, maka kita bisa dosa semua. Seperti memandikan jenazah tadi itu ya. Nah, demikian juga dengan menyekolahkan anak di fakultas kedokteran. Mesti ada di antara kita para muslimah yang anaknya masuk di fakultas kedokteran. Kok bisa begitu? Ya, ibu-ibu bayangin. Para ummahat, para bunda sekalian di sini, barangkali ada yang sejak SD, SMP, mungkin minimal balik dulu sudah menutup aurat, berjilbab rapi, sesuai syar'i. Begitu hamil, melahirkan, bawa ke dokter, yang meriksa dokter laki-laki. Kalau malunya minta ampun itu. Orang lain aja nggak pernah lihat aurat kita kecuali suami. Ini dokter entah siapa gitu kan. Malu luar biasa. Kelihatan aurat kita walaupun masuk dalam bab darurat. Iya. Nah, karena itu kata Yusuf Al-Qaradawi, mesti ada tuh seorang wanita yang jadi dokter. Ahli kandungan. Supaya yang meriksa kita nanti bukan dokter yang nggak dikenal, dokter laki-laki. Jadi belajar dari Rufaidah ini bahwa peran seorang wanita itu sangat luas. Dia bukan hanya di rumahnya saja, tapi juga harus terjun ke kancah masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, baik. Sekarang kita coba list ibu-ibu rahimakumullah. Belajar dari para sahabat sebagian tentu saja ya. Karena di selain ini ada juga yang lain. Ada Aisyah, istri Rasulullah yang menjadi guru. Jadi Aisyah itu adalah guru. Guru bagi para sahabat, guru bagi para tabi'in yang setelahnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang hukum sesuatu, dia bertanya kepada Aisyah. Coba kita renungkan, Bu, hari ini siapa ustazah? Saya sebut ustazah yang mumpuni, hafal Al-Quran, menguasai kitab, menguasai fikih, jago bahasa Arab, hafal hadis. Siapa di Indonesia ini yang bisa jadikan rujukan? Nah, kita perlu sosok-sosok muslimah yang mumpuni seperti ini, yang menjadi tempat orang bertanya, profesor gitu kan, profesor, doktor, si fulana gitu kan, coba. Yang masih punya anak kecil gitu ya, yang hari ini SD, SMP, coba diwujudkan. Saya anak tertua saya itu tadinya saya berharap menjadi seorang yang pakar seperti ini dan dalam tahap awal mungkin sudah mulai mengarah Pertama sudah selesai hafalan Qur'annya 30 juz dan sekarang sedang kuliah di bidang ekonomi dan mendalami ekonomi syariah. Nah, nanti berharap orang nanyanya bukan hanya ke Ustadz Didin Hafiduddin saja,
yang perempuan bisa menjadi rujukan muslimah ke depannya ya. Nah, jadi di berbagai bidang. Baik, coba kita list tugas atau peran seorang muslimah dalam kebangkitan umat itu bisa pada 4 ranah. Pertama, seorang muslimah ya sebagai hamba Allah. Saya mulai dari sini. Ya, mesti. Seorang muslimah itu ya, posisinya, statusnya itu adalah sebagai hamba Allah yang punya kewajiban terhadap Allah, ya, yang punya kewajiban terhadap Tuhannya, dan ini harus dibereskan, ya, ini harus diselesaikan. Karenanya seorang muslimah itu pertama pastikan ya, pengetahuan tentang agama Islamnya benar, minimal mampu lancar membaca Al-Quran. Ini basic. Ya, kita yang punya anak perempuan ya, untuk masa depan nanti pastikan anak perempuan kita, Bu, kita bicara tentang muslimah ya, pastikan mereka tidak buta huruf Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu ada 3 yang harus kita perhatikan, Bu. Pertama lancar, yang kedua benar, yang ketiga enak didengar. Pertama apa, Bu? Lancar. Baca Quran jangan au dikit-dikit batuk, dikit-dikit berdaham, itu namanya belum lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzi itu belum lancar ya. Kalau masih banyak batuknya, masih banyak berdahamnya, itu enggak lancar, Bu. Baca Quran itu harus lancar. Yang kedua, benar. Jangan lancar doang, enggak benar. Benar makharijul hurufnya, benar panjang pendeknya, benar ikhfa idghamnya, dengungnya, benar iqlabnya, itu benar namanya. Nah, yang ketiga enak didengar. Baca Quran enak didengar. Bagaimana supaya bacaan Quran kita lancar? Ya harus rajin-rajin baca. Kalau bacanya cuma seminggu sekali itu nggak lancar. Apalagi cuma setahun sekali setiap bulan Ramadan doang. Wah, itu nggak kebakalan lancar. One day, one juz itu minimal. 1 hari 1 juz. Ya, kita punya target ya, dalam jamaah kita ini atau halaqah-halaqah kita. Biasanya 1 minggu itu rata-rata 90 halaman. Minimal atau 100 halaman per minggu. Dibagi 7. Rata-rata ya 1 hari itu 1 hari bisa 12 sampai 15 halaman. Minimal sekali itu ya. 10 halaman itu minimal dalam setiap hari yang kita baca. Ya. 10 halaman itu setengah juz, itu minimal sekali. Supaya lancar, rajin membaca. Supaya benar, harus ada gurunya yang belajar. Ya, harus ada ustazahnya ya, supaya kita benar. Yang ketiga, supaya enak didengar, harus rajin-rajin mendengar bacaan Quran. Ya, supaya kita ngikut tilawah para syekh ataupun ulama tersebut ya. Hamba Allah, sebagai hamba Allah, pastikan ya, dia menguasai basic ilmu syariah. Bisa sholatnya yang benar ya, hukum-hukum fikih yang standar, tahu ya, sehingga ketika nanti dia menjadi ibu, dia bisa mendidik anak-anaknya yang standar ya. Nah, yang kedua, seorang muslimah itu posisinya dia sebagai istri ya. Nah, ini sebelum nanti kita bicara tentang ranah luar rumah ya, ini dulu sebagai istri. Maka suka saya sampaikan, seorang muslimah, bunda, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, diperkenankan oleh Islam untuk berkecimpung dalam semua bidang. Jadi dokter, pegawai bank, guru dan seterusnya ya. Asal sesuai dengan kadrat kewanitaannya. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau wanita itu jadi kuli bangunan misalnya. Ya, itu enggak sesuai dengan kadrat kewanitaannya. Atau menjadi supir busway walaupun ada, saya termasuk orang yang enggak setuju. Karena kadrat kewanitaannya enggak begitu, ya. Nah, dia boleh seorang wanita itu silakan ya, berkecimpung dalam kehidupan masyarakat. Tapi ingat, ya, ada 2 hal ya, yang tidak boleh dilupakan. Pertama, tugasnya sebagai istri. Ini ya, tugas sebagai istri ini, Bu, jangan dipindahkan ke orang lain. Sesibuk apapun Anda, sesibuk apapun para ibu sekalian rahimakumullah, tugas sebagai istri jangan pindahin ke orang lain. Ngepel lantai, nyetrika, bolehlah nyuruh orang lain. Ngosok, itu boleh. Bahkan dalam ekstrimnya saya suka sampaikan ke banyak ibu ya. Dan ini tergantung kondisi ya. Artinya jangan digeneralkan ya.
kita bisa mempertimbangkan efektif enggak atau mudarat, manfaatnya besar enggak kalau sehari-hari kita menghabiskan waktu kita, ini para ibu yang luar biasa ini ya, yang dulu mungkin pernah kuliah, baca Qurannya bagus, mungkin ada yang bisa bahasa Inggris ya. Nah, ibu-ibu yang terhormat punya kemampuan seperti ini, efektif enggak kalau waktunya sehari-hari digunakan untuk nyetrika, digunakan untuk nyuci pakaian, digunakan untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang nggak taman SD. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa jadi didelegasikan kepada orang lain, sementara para ibu melaksanakan tugas-tugas yang lebih diperlukan oleh masyarakat, oleh keluarga. Jangan sampai ya, ada orang yang kenapa nggak ikut pengajian? Belum nyetrika. Kan sayang gitu ya, nggak ikut pengajian karena harus menghabiskan waktunya. Pak, untuk kan nyetrika kan bisa nyuruh orang gitu kan, dan minta digaji sama suami ya, tambahannya. Sementara dia bisa berkiprah dalam masyarakat, ngumpulin orang dan seterusnya gitu ya. Di mana hal itu diperlukan, bermanfaat. Karena itu amal itu ada dua, Bu. Ada sebenarnya amalun dor, amalan yang membahayakan, jangan kita lakukan. Dan ada amalun nafi, amalan yang bermanfaat. Ada amalan yang amalun nafi'un, ya muta'addi. Ada amalan bermanfaat dan manfaatnya itu ganda. Ya, bukan hanya untuk diri. Nyetrika itu berguna untuk dirinya sendiri dan keluarganya, yes. Ya, tapi mengkoordinir orang, menghadirkan ustadz, bikin majelis taklim seperti ini, wah, itu pahalanya lebih. Pahalanya lebih, gitu ya. Nah, jadi kita harus memilah, walaupun suatu saat kita tetap nyetrika, ngepel lantai, iya. Tapi jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kita terkekang dan kemudian tidak bisa melaksanakan yang lain. Maka saya sampaikan kepada para ibu, nanti pulang, Bu, maaf ya, kasih tahu suaminya. Kata Ustadz Happy Andi. Kasih tahu, kata Ustadz Happy Andi, menyetrika pakaian, mencuci pakaian, masak nasi, ngepel lantai itu bukan tugas seorang istri. Saya tahu untuk Bu ya. Bila ini direkam nih ya. Dengarannya. Kasih tahu ya, kata Ustadz Happy Andi, menyetrika pakaian, mencuci, bahkan memasak dan ngepel lantai bukan tugas istri. Itu adalah tanggung jawab suami. Cuman kalau suami nyuruh, istri taat. Kan tugas istri cuma satu, Bu, taat pada suami. Jadi kalau kalau suami minta gosokin bajunya ya taat gitu ya. Sama juga namanya ya. Yang seperti ini bisa dikompromikan, ya, bisa dikompromikan.